Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan kami sampaikan, supaya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami Tuhan, supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu Lukas 9 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-36 dengan tema identitas Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu identitas? Identitas artinya jati diri seseorang atau menunjuk pada status atau keberadaan seseorang. Misalnya mengenai tempat tinggal,
status keanggotaan di dalam keluarga sebagai apa, di mana ia bekerja, pangkat dan jabatannya itu sebagai apa. Baru-baru ini kita ketahui bersama bahwa Bapak Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri oleh Bapak Presiden. Tentu ketika kita berbicara mengenai identitas Bapak Sigit, tidak hanya membicarakan mengenai keberadaannya, melainkan juga berhubungan dengan jabatan beliau sebagai Kapolri dan menjadi orang nomor 1 di jajaran kepolisian. Tentu identitas beliau sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota keluarga, dalam hal ini sebagai kepala keluarga, menjadi seorang yang terhormat. Mengapa demikian? Karena jabatan beliau yang sangat tinggi di tempat ia bekerja. Bagaimana dengan keberadaan kita di tempat kerja ataupun di lingkungan tempat tinggal? Biasanya kepangkatan atau jabatan di tempat pekerjaan atau harta kekayaannya pasti akan mempengaruhi identitas seseorang, di mana membuat seseorang itu menjadi terhormat di mata orang lain ataupun lingkungan di mana tempat ia tinggal. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jangankan di mata masyarakat, di lingkungan gereja pun sering terjadi bahwa status kepangkatan ataupun jabatan itu, harta kekayaan yang menjadi identitas seseorang dapat mempengaruhi kebijakan bagi warga jemaat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak membicarakan identitas Tuhan Yesus sesuai dengan tema renungan saat ini, tentu tidak terlepas dengan peristiwa kelahirannya di dalam kitab Injil Matius 1 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Di situ dijelaskan bagaimana malaikat Tuhan itu menghampiri Yusuf, tunangan Maria, dan mengatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya di sini yaitu Allah telah mempersiapkan identitas Yesus ketika ia akan hadir di dalam dunia ini. Siapa ayah dan ibunya, apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan, serta gelar-gelar apa yang akan ditematkan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sudah beranjak dewasa, maka dengan kuasa yang ada padanya, Tuhan Yesus memberi berbagai pengajaran tentang kerajaan Allah, serta dapat memperlihatkan berbagai mujizat, antara lain air berubah menjadi anggur, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, dan orang mati dibangkitkan. Dan masih banyak lagi perbuatan mujizat yang dilakukannya. Pengajaran dan perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus membuat banyak orang memberi gelar kepadanya, termasuk para murid. Ada yang memanggilnya sebagai guru, ada yang memanggilnya, yang mengatakan dia sebagai seorang nabi. Bahkan Petrus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah.
Tentu identitas yang diberikan banyak orang kepadanya tidaklah salah. Karena banyak orang melihat langsung pekerjaan yang telah dilakukan, khususnya bagi mereka yang mendapat pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak gelar apapun yang diberikan untuk menjelaskan mengenai identitas dirinya. Walaupun sebenarnya ia tidak begitu memikirkan apa kata orang tentang dirinya. Yang jelas di sini adalah ia hanya berusaha mengerjakan pekerjaan Bapaknya, yaitu melayani orang-orang yang dalam kesulitan dan terpinggirkan. Namun demikian, dengan kuasa yang ada padanya, identitas dirinya sebagai Tuhan dan Allah semakin tersingkap. Karena itu, ia berusaha memberi keyakinan tentang keberadaannya kepada murid-muridnya, agar mereka itu meyakini bahwa Tuhan Yesus memang datangnya dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita saat ini, mengenai Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung dan ikut menampilkan dua orang tokoh besar bangsa Israel, yaitu Musa dan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab banyak sekali membicarakan tentang sosok Musa. Bahkan menjadi orang yang sangat berarti bagi bangsa Israel. Musa dikenal sebagai seorang Mesianis atau tokoh pembebas. Ia sangat berperan penting di dalam pembebasan bangsa Israel dari Mesir akibat perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Dalam kepemimpinan Musa, banyak peristiwa yang dialami oleh nenek moyang orang Israel, baik sewaktu di Mesir maupun ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Walaupun pada akhirnya tidak diizinkan membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan oleh Allah, namun ia tetap mendengar di hati orang-orang Israel dan menjadi tokoh yang dihormati. Kitab Taurat Musa akhirnya menjadi kitab pegangan orang Israel sampai saat ini dan sangat ditaati. Demikian juga Nabi Elia yang merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh orang Israel. Dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, Nabi Elia pernah berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab kembali menyembah kepada Allah dan bukan kepada Baal yang dibawa oleh Ratu Isabel, istri Ahab, ke Israel. Bahkan ia membunuh 450 nabi-nabi karena tidak sanggup membuktikan Allah mana yang lebih berkuasa untuk mendatangkan api dari langit supaya membakar korban di atas mezbah. Para nabi Baal tidak sanggup membuktikan, sedang Elia sedang pertolongan Allah. Ia membuktikan sehingga korban di atas mezbah terbakar oleh api yang turun dari sorga. Selanjutnya Elia berkata kepada Allah untuk meminta hujan. Maka hujan yang dinantikan oleh bangsa Israel akhirnya turun juga. Akhir perjalanan hidup Elia juga menarik. Ia tidak mati, melainkan diangkat oleh Allah dengan kereta kuda yang berapi dan disaksikan oleh murid Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sama seperti Musa, Elia juga menjadi tokoh penting bangsa Israel yang terkenal. Ia juga merupakan tokoh nabi yang sangat dihormati. Tentu di mata 3 orang murid yang menerima Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sangat mengetahui 2 tokoh tersebut. Bahkan mereka pun tentu sangat menghormati Musa dan Elia, seperti orang-orang Israel pada umumnya. Namun yang menarik dalam bacaan kita bahwa kedua tokoh ini ditampilkan oleh Allah ketika Tuhan Yesus dimuliakan. Namun wajah mereka tidak sebersinar wajah Yesus. Injil Matius memberi kesaksian yang berbeda dengan Injil Lukas. Injil Matius itu mengatakan bahwa lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kita bisa lihat pada Matius 17 ayatnya yang kedua. Sedangkan Injil Lukas dalam bacaan ini mengatakan bahwa ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau pada ayatnya yang ke-29. Terlepas dari pandangan 2 penulis kitab Injil tersebut, namun para penulis sepakat bahwa penampakan Tuhan Yesus itu tidak biasanya. Rupa wajahnya yang bercahaya serta pakaian yang dikenakan juga ikut bercahaya. Maka menjelaskan bahwa tokoh Yesus di sini jauh melebihi Musa dan Elia. Bahkan penampakan Tuhan Yesus yang percaya, yang berkilau seperti sinar matahari, hendak menegaskan bahwa mengenai identitas Kristus yang sebenarnya, yaitu Tuhan dari Allah. Sebab dalam kitab perjanjian Allah, kehadiran Allah selalu diidentikan dengan cahaya yang berkilau. Demikian juga kehadiran awan yang menutupi mereka mengingatkan tentang tiang awan dan menjadi simbol kehadiran Allah ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang mengagumkan di mata ketika murid-murid tersebut, di sini Allah pun berbicara kepada mereka. Pada ayatnya yang ke-35 yang mengatakan, "Inilah anak-anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu peristiwa yang para murid saksikan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Apalagi tidak semua murid Tuhan Yesus dapat diperkenankan Allah untuk melihat kelahiran Kristus yang luar biasa tersebut. Salah satunya di sini adalah Simon Petrus yang begitu senang dan gembira di mana kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah dari diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Petrus berkata pada ayatnya yang ke-33, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Walaupun ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Petrus sendiri sebenarnya tidak mengerti apa yang dikatakannya, namun jika kita merujuk pada kata Tuhan Yesus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Dalam arti di sini bahwa Tuhan Yesus menggenapi perkataan Petrus dengan membangun 3 kemah. Diwujudkan dengan kepercayaan kepada Petrus untuk membangun jemaatnya yang berkembang sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari uraian firman kita pada saat ini, ada beberapa pesan yang bisa kita pelajari bersama, antara lain yaitu 1, kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan Allah. Sehingga banyak orang yang masih menyangsingkan keilahian Kristus Tuhan, termasuk kita. Tidak sedikit orang Kristen ketika sedang dalam situasi yang sulit, bukan datang kepada Tuhan Yesus, malah mereka mencari orang pintar ataupun mengandalkan kekuatan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membangun keyakinan kepada Tuhan Yesus itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Sebab bukan hanya para murid yang diperlihatkan berbagai kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan yang kita jalani. Banyak sekali karya mujizat yang diperlihatkan ataupun dihadirkan di dalam kehidupan kita. Hanya saja kita sering tidak peka, bahkan kuasa Allah telah membuatkan kita mampu melewati berbagai tantangan dan pergumulan yang kita alami. Poin yang kedua yaitu, apapun status dan identitas kita saat ini, apakah kita sebagai seorang pejabat, orang yang memiliki pangkat ataupun jabatan, memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, atau ketika kita memiliki segudang harta kekayaan, namun ketika kita sedang berada di gereja atau berada di tengah-tengah persekutuan, janganlah identitas tersebut membuat kita menjadi sombong dan angkuh. Mari di sini kita menempatkan diri kita sama dengan yang lain tanpa ada batasan. Tuhan Yesus ketika ia dalam kemuliaannya berada di tengah kedua tokoh penting, yaitu tadi Elia dan Musa, namun ia tetap merasa dirinya sama dengan mereka tanpa ada batasan. Tidak sedikit orang Kristen terkadang membawa status sosialnya, pangkat, dan jabatannya di dalam gereja. Mereka itu ingin dihormati dan mendapat pujian, apalagi ketika telah banyak memberi sumbangan-sumbangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja yang harus mendapatkan pujian kita adalah Tuhan Yesus dan bukanlah kita. Sebab dialah Tuhan dan Allah. Yang ketiga, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah, maka identitas kita disematkan menjadi anak-anak Allah. Sebab anak-anak Allah, maka haruslah kita dijaga dengan baik, bahkan harus menjadi teladan yang baik juga kepada orang lain. Jadi di sini status apapun kita, baik itu di kantor ataupun di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal, tentu tidak mengubah karakter kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kasih. Tentu dengan sikap hidup yang berkenan kepada Allah akan membuat kita berbeda dengan anak-anak dunia. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini boleh menjadi kekuatan iman kita
dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Demikian firman Tuhan. Amin.